Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Faraiza selaku dosen pengampu pada mata kuliah Matematika Bisnis Terapan dan teman-teman yang telah menyaksikan video pada pembelajaran kali ini. Semuanya, perkenalkan, nama saya Dina Lesa Fitri dengan RPS 2504174 dan rekan saya Haider Iza Akbar dengan RPS 250404178 dan juga Cecilia Eka Putri dengan RPS 250404191. Pada pembelajaran kali ini kami akan membahas mengenai matriks. Matriks sendiri memiliki beberapa subbab yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu definisi matriks, kedua notasi matriks, ketiga kesamaan matriks, keempat jenis matriks khusus, lalu yang kelima operasi matriks, dan yang terakhir yaitu transpose matriks. Perkenalkan, nama saya Haider Iza Akbar, NRP 1125040178. Nah, di sini saya ingin menjelaskan yang pertama yaitu definisi matriks. Nah, definisi matriks. Matriks adalah himpunan skalar atau bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom, bilangan real maupun kompleks. Matriks umumnya dilambangkan oleh huruf kapital. Untuk batasnya diberikan matriks dengan pembatasan kurung biasa, matriks dengan pembatasan kurung siku-siku, dan matriks dua garis sejajar. Biasanya menggunakan matriks dengan pembatasan kurung siku-siku. Nah, ini tuh merupakan suatu matriks yang anggota atau elemen-elemennya adalah bilangan konstan. Ya. Nah, ini tuh yang di garis merah itu yaitu baris. Lalu di garis hijau itu di garis hijau itu kolom. Mohon maaf ya teman-teman. Langsung aja ke contohnya yang kedua ini. Dari matriks di samping diperoleh elemen-elemen. Ini ada berbagai elemen. Elemen baris pertama matriks A baris 1 kolom 1, matriks A di baris 1 kolom 2. Nah, seperti contoh yang di atas ya guys. Ini yang ke bawah itu kolom, yang ke samping itu baris. Jadi ini baris, ke bawah itu kolom. Nah, ini kan di baris 1 dan di kolom 1, makanya jadi satu-satu. Lalu ini tuh di baris 1 dan ini tuh di kolom 2. Jadi namanya matriks A baris 1 kolom 2. Jadi begitu. Nah, ini ada elemen diagonal utama. Nah, elemen diagonal utama itu dari samping sini guys. Jadi ini tuh matriks A baris 1 kolom 1, matriks A baris 2 kolom 2, matriks A baris 3 kolom 3. Oke, kita lanjut di materi selanjutnya yaitu ortomatriks. Nah, ordo merupakan ukuran atau dimensi, yaitu bilangan asli yang menyatakan banyaknya baris dan kolom pada suatu matriks. Jika suatu matriks mempunyai, mohon maaf bila ada kesalahan, yaitu mempunyai simbol M baris dan N kolom. Jadi M sama N ini tuh simbolnya guys. M itu simbolnya untuk baris, N itu simbolnya untuk kolom. Maka matriks tersebut dikatakan mempunyai ordo atau dimensi. Nah ini ada contoh lagi, ordo matriks M dengan banyaknya baris A dan banyak kolom B. Nah, A ini sama aja kayak di simbol M yaitu baris ini. Lalu yang B itu sama juga simbol kayak N yaitu kolom. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Contoh yang pertama, matriks M di bawah ini
memiliki ordo 2 kali 3, yaitu 2 baris dan 3 kolom. Nah, M ini itu berordo 2 kali 3 atau bisa disebut dengan 2 baris dan 3 kolom. Ini ya 2 baris, jadi cara hitungnya itu dari sini ke samping. Sampingnya ada 2, jadi 2 baris. Nah, yang ke bawahnya ada 3, jadi 3 baris. Jadi matriks M berordo 2 kali 3, jadi gitu guys. Nah, ini ada contoh kedua, matriks A berordo 1 kali 2. Ya sama aja kayak contoh 1 guys. Matriks A di atas ini memiliki ordo 1 kali 2, yaitu 1 baris, kan ada 1 baris doang, dan 2 kolom. Nah, kan ada 2 kolom nih, tuh 3 dan 6, ini termasuk 2 kolom ya. Jadi gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu notasi matriks. Nah, di notasi matriks secara lengkap ditulis A sama dengan A, I, J, artinya suatu matriks A yang elemennya A1I, di mana indeks I menyatakan baris ke I dan indeks J menyatakan kolom ke J. Jadi simbol ini tuh baris dan simbol J itu kolom dari elemen tersebut. Nih, oke, kita lanjut ke contohnya langsung aja ya guys. Seperti ini nih. Nah, ini matriks A di kolom 1, garis 1 kolom 1. Ini matriks A garis 1 di kolom 2. Nah, ini selanjutnya juga begitu guys, kayak tadi ini tuh di baris 2 di kolom 1, lalu ini tuh di baris 2 di kolom 2. Nah, ini tuh yang ini tuh M itu sama aja kayak baris, kalau N sama aja kayak kolom, sama kayak tadi ini, itu AMN sama dengan AIC, berarti I itu sama aja kayak M, jadi M sama I itu baris, lalu N sama J itu kolom. Jadi begitu guys. Oke, kita lanjut contoh selanjutnya. Contoh matriks P 23764. Perhatikan matriks P di atas. Ukuran matriks yaitu 2 kali 3 dengan jumlah elemen 6, yaitu P11 matriks P baris 1 kolom 1 sama dengan 2. Nah, ini 2 ini kan berada di baris 1 dan di kolom 1, jadi ini B ini itu sama aja kayak 2, soalnya posisinya itu di baris 1 kolom 1. Nah, selanjutnya ini matriks B baris 1 kolom 2 yaitu 3. Nah, ini posisinya kan ada di kolom di baris 1 di kolom 2, jadi ini 3. Sebegitu juga ini yang di matriks B baris 1 kolom 3 itu 7, seperti contoh yang saya jelaskan barusan tadi, dan lain-lain. Jadi itu ada berbagai 6 elemen, kan ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah contoh soal atau latihan soalnya, silakan kalian kerjakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesamaan matriks, yang dimana kesamaan matriks ini dilihat dari 2 poin. Yang pertama, memiliki ukuran yang sama. Lalu yang kedua, setiap elemen yang seletak itu nilainya sama. Secara matematis, A sama dengan B atau AIJ sama dengan BIJ, yang dimana I-nya itu adalah baris, J-nya itu adalah kolom. Jika ada satu elemen yang berbeda, maka matriks tersebut tidak bisa dibilang matriks sama. Seperti
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis matriks khusus, yang dimana jenis-jenis matriks khusus ini memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama matriks bujur sangkar, yang dimana matriks bujur sangkar ini merupakan bentuk matriks yang jumlah atau kolomnya itu sama, yang dimana bentuk dari matriks bujur sangkar ini n dikali n. Matriks bujur sangkar ini untuk contohnya ini memiliki 3 kolom dan 3 baris, sehingga disebut dengan matriks ordo 3 kali 3. Fungsi matriks bujur sangkar ini yang pertama yaitu digunakan untuk determinan, yang kedua digunakan untuk inverse matriks, yang ketiga digunakan untuk persamaan linear. Lalu yang kedua yaitu matriks diagonal, yang dimana matriks diagonal ini merupakan matriks persegi yang semua elemen di luar elemen diagonal itu bernilai 0. Lalu matriks diagonal ini itu matriks utamanya bukan bernilai 0, jadi bernilai angka 1, 2 ataupun yang lainnya. Ciri sesuai dengan contoh itu matriks utamanya bernilai 1, 2, dan 4. Lalu ciri-ciri dari matriks diagonal ini yaitu yang pertama harus matriks persegi, yang kedua elemen selain diagonal utama itu sama dengan 0. Jadi semua selain elemen utama itu bernilai angka 0. Yang ketiga yaitu matriks identitas atau matriks satuan, yang dimana matriks ini matriks diagonal yang semua elemen diagonal utamanya itu bernilai 1. Untuk fungsi matriks satuan atau matriks identitas ini itu berfungsi seperti angka 1 pada perkalian biasa. Lalu yang selanjutnya ada matriks skalar, yang dimana matriks skalar ini merupakan matriks diagonal yang elemen diagonalnya, elemen utama diagonalnya itu sama. Ciri-cirinya itu termasuk matriks diagonal, semua diagonal utamanya itu sama dan memiliki nilai yang sama. Pada contohnya itu dilambangkan dengan angka K. Jika angka K itu diminta untuk diganti dengan angka 2, maka semua angka K diganti dengan angka 2. Seperti itu. Selanjutnya yaitu matriks segitiga atas, yang dimana matriks segitiga atas yaitu matriks bujur sangkar yang semua elemennya di bawah diagonal utama itu bernilai 0. Jadi semua elemen di bawah diagonal utama itu bernilai 0. Ya, bagian bawah diagonal utama semuanya itu 0. Lalu cirinya itu AIJ sama dengan 0 atau I lebih besar daripada J. Selanjutnya yaitu matriks ekuivalen, yang dimana dua matriks dapat dikatakan ekuivalen jika salah satu dapat atau diperoleh dari transformasi elementer, yang dimana transformasi elementer ini bisa dilakukan melalui baris atau kolom. Dilakukan pada baris atau kolom. Tujuannya yaitu untuk yang pertama untuk menyederhanakan matriks, lalu yang kedua untuk menyelesaikan persamaan linear atau menyelesaikan sistem persamaan linear. Seperti itu. Persamaan lalu matriks elementer, yang dimana matriks elementer ini merupakan transformasi elementer adalah operasi dasar pada baris atau kolom matriks, seperti itu. Lalu jenis-jenis transformasi ada beberapa. Yang pertama yaitu pertukaran baris, yang dimana pertukaran baris ini menukar baris I ditukar ke baris J. Lalu yang kedua ada pertukaran kolom, yang dimana pertukaran kolom ini merupakan menukar kolom I
ke kolom J ataupun sebaliknya. Lalu penjumlahan baris, yang dimana penjumlahan ini dilakukan baris ke I ditambahkan kali baris ke J. Lalu untuk penjumlahan kolom sama seperti penjumlahan baris, itu kolom ke I dikali K kali kolom ke J. Lalu ada perkalian baris, yang dimana perkalian baris ini baris KI dikalikan K. Lalu perkalian kolom sama, yaitu kolom ke I dikali dengan K, seperti itu. Ada mengenai operasi matriks, yang dimana operasi matriks ini ada pengurangan dan penjumlahan matriks. Syaratnya semua kedua matriks itu harus memiliki ordo yang sama, yang dimana rumusnya itu A tambah B sama dengan AIJ ditambah BIJ. Lalu untuk pengurangan A kurangi B, yang dimana AIJ dikurangi dengan BIJ untuk rumusnya. Untuk perkalian skalar matriks itu setiap elemen dikalikan dengan bilangan, misalnya 3 buka kurung 1 2 3 4 tutup kurung, maka 3 dikali 1 3 dikali 2 3 dikali 3 3 dikali 4, seperti itu. Untuk penjumlahan, jadi untuk perkalian matriks sendiri itu adalah jumlah kolom pertama itu harus sama dengan jumlah baris kedua. Untuk rumusnya yaitu jika A M kali N dan B N kali P, maka AB M dikali P, seperti itu. Selanjutnya yaitu operasi matriks. Pada operasi matriks ini memiliki 3 pembahasan utama. Yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan matriks, lalu yang kedua perkalian skalar dengan matriks, dan yang terakhir yaitu perkalian matriks. Pada penjumlahan dan pengurangan matriks ini berlaku untuk matriks-matriks yang memiliki ordo sama. Caranya yaitu dengan mengoperasikan elemen-elemen matriks yang bersesuaian. Singkatnya, syarat dari penjumlahan dan pengurangan matriks ini ordonya sama dilakukan pada elemen yang seletak. Dapat dilihat pada berikut. Jika diketahui matriks A baris 1 kolom 1 hingga baris 2 kolom 2 dan matriks B baris 1 kolom 2 hingga baris 2 kolom 2, maka nanti akan menghasilkan matriks baru yaitu matriks C. Jadi A tambah B sama dengan C. Kita langsung pada contoh soal, yaitu jika diketahui matriks A 3 1 4 2 dan matriks B 0 2 1 3, maka hitunglah yang pertama A tambah B dan yang kedua A kurang B. Pada penjumlahan dan pengurangan matriks ini dilakukan dengan metode yang sama, hanya berbeda pada simbol. Nah, sebelumnya sudah diketahui bahwasanya matriks A yaitu 3 1 4 2 dan matriks B yaitu 0 2 1 3. Sesuai dengan syaratnya yaitu ordo sama diletakkan pada elemen yang seletak. Jadi kita fokus pada matriks A yaitu 3 1 4 2. Pada matriks A ini kita fokus pada baris 1 kolom 1. Setelah itu fokus pada matriks B baris 1 kolom 1. Nah, dari baris 1 kolom 2 dari matriks A maupun B itu langsung dijumlahkan saja. Jadi 3 ditambah 0 sama dengan 3. Begitu juga dengan elemen-elemen selanjutnya, sehingga didapatkan A tambah B sama dengan 3, 3, 5, 5. Begitu juga dengan soal nomor 2 yaitu A min B
pengerjaannya juga sama, hanya berbeda di simbol. Jadi 3 dikurang 0 sama dengan 3, 1 dikurang 2 yaitu 1, lalu 4 dikurang 1 yaitu 3, kemudian 2 dikurang min 3 yaitu min 1. Jadi untuk nomor 2 ini menghasilkan matriks yaitu 3 min 1, 3 min 1. Selanjutnya yaitu perkalian skalar terhadap matriks. Perkalian skalar adalah operasi bilangan skalar dikalikan dengan sebuah matriks lain yang berdimensi atau berordo sembarang. Jika K sama dengan skalar sama dengan konstanta dan diketahui matriks A, maka K dikalikan matriks A sehingga menghasilkan perkalian pelangi dari bilangan skalar dengan matriks lainnya. Seperti contoh soal ini, yaitu diketahui K sama dengan 2 dan matriks 3, 1, 4, 2, maka ini langsung dikalikan K, yaitu 2 dikali 3, 1 dikali 2, 4 dikali 2, dan 2 dikali 2, sehingga menghasilkan 6, 2, 8, 4. Selanjutnya yaitu perkalian matriks. Perkalian matriks ini akan terdefinisi dengan syarat banyaknya kolom pada matriks pertama itu sama jumlahnya dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Kita langsung pada contoh. Di sini diketahui dua matriks, yaitu matriks A berordo 2 kali 3 dengan matriks B berordo 3 kali 1. Ini dapat dikatakan sama karena sesuai dengan syaratnya tadi, bahwasanya matriks pertama itu jumlah kolomnya sama dengan banyaknya jumlah baris pada matriks kedua. Di sini matriks pertama yaitu A dan matriks kedua B dengan kolom pada matriks A yaitu 3 dan pada baris B atau matriks kedua ini juga 3, makanya ini terdefinisi sama. Contoh lainnya yaitu dapat dilihat pada matriks B berordo 3 kali 1 dengan matriks A berordo 2 kali 3. Ini dikatakan tidak sama atau tidak terdefinisi dikarenakan tidak memenuhi syarat perkalian matriks, karena dapat dilihat di sini pada matriks pertama yaitu matriks B 3 kali 1 yang dimana kolomnya ini 1, dan pada matriks A atau matriks kedua ini barisnya 2. Jadi ini tidak sama dan tidak terdefinisi. Nah, kita langsung pada contoh soal. Di sini diketahui matriks 1, 3, min 1, 0 dan matriks kedua yaitu 2, 3, min 4, 3, 4, 5. Matriks pertama 2 kali 2 dan matriks kedua 2 kali 3. Perkalian matriks ini dapat dinyatakan sama atau terdefinisi karena pada matriks pertama yaitu kolomnya 2 dan pada matriks kedua barisnya 2, jadi terdefinisi dan sama. Pada pembahasan atau pengerjaan dari perkalian matriks ini memiliki beberapa tahapan-tahapan, yaitu dengan dilakukan mengambil satu baris dari matriks pertama dan satu kolom dari matriks kedua. Lalu elemen yang sejajar dikalikan dan hasilnya dijumlahkan. Langkah ini dilakukan terus sampai semua elemen hasil matriks ini ditemukan. Untuk mencari elemen pada baris pertama kolom pertama, kita ambil baris pertama dari matriks pertama yaitu angka 1 dan 3. Kemudian kita ambil kolom pertama dari matriks kedua yaitu 2 dan 3, lalu dikalikan sesuai dengan posisinya yaitu 1 dikali 2 ditambah 3 dikali 3, maka hasilnya yaitu 11. Jadi elemen pada baris pertama kolom pertama adalah 11. Begitu juga dengan yang kedua yaitu elemen baris pertama dan kolom kedua.
baris yang digunakan itu masih sama, yaitu 1 dan 3, tetapi kolom yang diambil dari matriks kedua adalah kolom kedua, yaitu 3 dan 4. Kemudian dihitung sama 1 kali 3 ditambah 3 kali 4. Jadi hasil dari matriks elemen pada baris pertama kolom kedua adalah 15. Begitu juga dengan selanjutnya. Yang ketiga yaitu mencari elemen baris pertama dan kolom ketiga. Baris pertama matriks pertama tetap menggunakan angka 1 dan 3, sedangkan kolom ketiga matriks kedua adalah min 4 dan 5. Perhitungannya yaitu 1 dikali min 4 ditambah 3 dikali 15. Maka hasil elemen pada baris pertama kolom ketiga adalah 11. Selanjutnya, ketika baris pertama matriks 1 ini sudah selesai semua, kita fokus pada matriks pertama baris kedua. Nah, untuk pengerjaannya itu sama, dikalikan bertahap sesuai dengan langkah-langkah yang sebelumnya sudah dijelaskan. Pada tahap keempat, kita masuk pada baris kedua matriks pertama, yaitu min 1 dan 0. Dipasangkan dengan kolom pertama matriks kedua, yaitu 2 dan 3. Dengan perhitungan yang sama seperti tadi, yaitu min 1 dikali 2 ditambah 0 dikali 3, sehingga hasil elemen pada matriks kedua kolom pertama adalah negatif 2 atau minus 2. Tahap selanjutnya yaitu elemen baris kedua dan kolom kedua. Untuk mencari elemen baris kedua kolom kedua, kita ambil baris kedua dari matriks pertama, yaitu 1 dan 0, kemudian dipasangkan dengan kedua dari matriks kedua, yaitu 3 dan 4. Lalu dihitung min 1 dikali 3 ditambah 0 dikali 4, maka hasil elemen pada baris kedua kolom kedua adalah negatif 3. Langkah selanjutnya yaitu yang keenam, elemen baris kedua dan kolom ketiga. Baris kedua matriks pertama tetap menggunakan angka 1 dan 0, kemudian dipasangkan dengan kolom ketiga matriks kedua, yaitu 4, yaitu min 4 dan 5. Maka perhitungannya min 1 dikali min 4 ditambah 0 dikali 5. Maka hasil elemen pada baris kedua kolom ketiga adalah 4. Dari perhitungan tersebut menghasilkan matriks yaitu 11, 15, 11, min 2, min 3, dan juga 4. Selanjutnya yaitu transpos matriks. Transpos dari suatu matriks dilambangkan oleh M aksen atau M pangkat T besar, di mana T adalah transpos yang diperoleh dengan menukar elemen-elemen baris dan kolom matriks tersebut. Jadi jika diketahui matriks berordo A kali B, maka transpos M-nya adalah B kali A. Untuk contohnya yaitu di sini diketahui matriks M yaitu 250, 20, 20, 120, 25, 3. Maka transpos matriks M-nya adalah dibalik baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Dapat dilihat pada bagian ini, yaitu baris pertama 250, 20, 20, yang awalnya kolom, dia berubah menjadi baris seperti ini. Begitu juga pada baris kedua, dia menjadi kolom kedua. Demikian pemaparan yang kami sampaikan dari materi matriks. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.